Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang produktif, kreatif, dan kewirausahaan pada KI atau KD 3.1 dan 4.1, yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha. Baik, peraturannya masih tetap sama anak-anakku sekalian. Kita berdoa sebelum mulai pembelajaran, kemudian mempersiapkan alat tulis, kemudian mempersiapkan modul yang sudah saya share di grup-grup kelas ya. Dan kemudian jika ada keterangan yang kurang jelas atau belum dimengerti, boleh silakan chat pribadi ke nomor WhatsApp saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship ya, jadi berasal dari kata wirausaha atau entrepreneur. Sedangkan entrepreneur sendiri itu adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi, atau pengembangan organisasi usaha. Selanjutnya, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan ini secara umum adalah pengertiannya adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Ya, sesuatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, kewirausahaan ini mengarah pada watak, sifat, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia usaha dan mengembangkannya dengan baik. Nah, menurut beberapa ahli, ini ada banyak sekali pengertian-pengertian. Yang pertama menurut Drucker, menyatakan bahwa wirausaha atau entrepreneurship itu adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu menurut Drucker. Sedangkan menurut Dr. Andes Djoko Untoro, wirausahaan itu adalah keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Oke, nampak ya perbedaannya ya. Kalau Drucker adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya, artinya dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada diciptakan lagi hal yang baru. Contoh, dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Nah, mobil itu menurut si Drucker ini suatu bentuk wirausaha, gitu, wirausahaan. Sedangkan menurut Dr. Andes Djoko Untoro, keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Jadi upayanya, ya, upaya itu kemauan untuk atau keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Contoh, kalau saya lapar, upaya saya apa? Makan. Kalau saya tidak punya uang, saya upaya apa? Kerja dan lain sebagainya. Dan sedangkan oleh Gillich Ronald Melisser, ini pengertian dari sebuah kewirausahaan itu adalah prosesnya. Sebuah proses dalam mengubah ide menjadi kesempatan komersil yang menciptakan nilai atau harga. Ya, jadi ide. Jelas ya perbedaannya ya. Menurut Drucker, ini adalah menciptakan sesuatu, kemampuan atau keahlian untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan menurut si Joko, itu adalah keberanian untuk melakukan upaya-upaya kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan hidup ya, entah itu lama, entah itu baru, entah itu sama dengan yang dulu, yang penting kebutuhan hidup. Itu menurut Joko. Sedangkan menurut
Jelic Ronald ini prosesnya dalam mengubah ide menjadi kesempatan komersil yang menciptakan harga. Nah, di sini wirausaha, kalau tadi kewirausahaan ya, kalau yang ini adalah wirausaha. Itu diartikan sebagai orang yang apa? Orang yang mengorganisasi, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha. Ingat, kalau kewirausahaan tadi pengertiannya adalah apa? Anak-anakku? Masih ingat? Prosesnya. Ya, sedangkan wirausaha itu sendiri adalah orangnya, ya, orang yang, ya, orang. Kemudian di sini ada pengertian wirausaha juga menurut Determinant and Policy in European as Corporation. Itu di bukunya dijelaskan bahwasanya itu merupakan suatu proses mempersepsikan, menciptakan, mengejar peluang ekonomi atau proses of perceiving, creating, and pursuing dan economic opportunities. Jadi itu maksudnya. Kemudian menurut Bapak Edi Suryanto Sugoto, wirausaha itu adalah usahanya, usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Tadi disebutkan ada usaha yang baru, kemudian ada orangnya. Nah, yang menurut Bapak Edi ini adalah usahanya. Ada tidak ada barang, yang penting usahanya. Nah, itu ya, usaha. Sedangkan menurut Siswanto, ya, menurut Siswanto Sudomo, pada bukunya tahun 1989 itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang penting mengenai seseorang wirausaha, yakni orang yang bekerja sifatnya bekerja keras dan berkorban, apapun itu, ya. Artinya menurut Siswanto Sudomo, segala sesuatu yang sifatnya penting tentang orang tersebut, gitu. Berarti itu dikatakan sebagai wirausaha. Sekarang apa itu wirausaha? Ya. Nah, ini menurut Jufri ini pada tahun 95 menjelaskan bahwasanya wirausaha itu adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Itu menurut Jufri. Selanjutnya menurut Skinner, pada tahun 1992, entrepreneur atau wirausaha adalah seseorang yang mengambil resiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis. Ya, orangnya ya, seseorang yang mengambil resiko. Berarti menurut Skinner ini wirausaha itu adalah orangnya. Selanjutnya menurut C 1996, pada tahun 1996 itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi. Nah, titik beratnya ada di koordinasi, organisasi, dan pengawasan. Nah, itu menurutnya C pada tahun 1996 di dalam buku. Selanjutnya, ini ada 8 ciri dari seorang wirausahawan. Kok wirausahawan ya. Maaf ya, ada kesalahan penulisan. Ada 8 ciri dari seorang wirausahawan. Yang pertama itu adalah desire for responsibility. Apa itu, Pak? Wirausaha yang punya tanggung jawab atas usaha-usaha yang dikerjakannya. Selanjutnya, preference for moderate risk, yaitu wirausaha lebih memiliki resiko yang moderat atau menengah, cenderung menghindari resiko rendah dan resiko tinggi. Itu adalah ciri dari seorang wirausahawan. Ciri selanjutnya adalah confidence. Apa itu confidence?
Ya, yang ketiga itu confidence. Wirausaha itu percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk berhasil. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang keempat adalah desire for immediate feedback. Ya, wirausaha itu selalu menghendaki adanya umpan balik atau feedback ya. Umpan balik sesegera mungkin. Ya, itu adalah ciri-ciri dari seseorang wirausahawan. Selanjutnya, yang kelima adalah high level of energy. Wah, itu jadi wirausahawan tuh harus high level of energy, yaitu wirausaha itu mempunyai semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Ingat, itu high level of energy. Itu ciri-ciri wirausahawan. Yang nomor 6, future orientation. Yaitu wirausaha itu selalu berorientasi kepada masa depan atau mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh ke depan. Jadi tidak hanya berhenti di sini, gitu ya. Yang nomor 7, skill at organizing. Yaitu wirausaha memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai yang rendah. Artinya bisa memilah-milah. Oh, ini A, oh ini B, ini lebih baik seperti ini lebih baik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Skill at organizing. Yang terakhir adalah value achievement over money. Yaitu wirausaha itu selalu menilai prestasi dan kesuksesan dengan uang. Itu wirausaha. Bukan dengan usaha ya. Walaupun wirausaha. Dengan apa? Dengan uang. Karena ending seorang wirausahawan adalah memperoleh hasil atau laba atau uang. Itu ya sifatnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada keterangan saya yang belum jelas atau belum difahami atau belum dimengerti, silakan chat WA pribadi ke nomor WhatsApp saya. Saya tunggu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan anak-anakku sekalian. Tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.